Asalnya kehormatan seorang muslim terjaga. Asalnya tidak boleh seseorang membicarakan kehormatan seorang muslim. Tidak boleh menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Itu asalnya. Keluar daripada asal, Rasulullah SAW ketika mengkhabarkan umat ini terpecah menjadi 73 golongan dan semuanya mereka diancam dengan neraka kecuali hanya satu saja yang akan masuk dalam surga. Kelompok itu adalah orang-orang yang mereka berjalan di atas jalannya Rasulullah dan para sahabatnya. Dan kita berdoa dan memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita golongan orang-orang yang berjalan di atas jalannya Rasulullah dan para sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Kita harus memahami orang-orang yang mereka terpecah menjadi 72 golongan itu, mereka masih sebagai umatnya Rasulullah. Mereka masih sebagai seorang muslim. Ketika dia masih memiliki predikat sebagai seorang muslim, maka Rasulullah mengatakan, sesungguhnya harta-harta kalian, darah-darah kalian dan kehormatan-kehormatan kalian adalah terjaga. Haram hukumnya untuk diganggu, haram hukumnya untuk diusik. Sebagaimana haramnya negeri ini, sebagaimana haramnya hari ini, dan sebagaimana haramnya bulan ini. Hadis ini menunjukkan kepada kita kehormatan seorang muslim itu tidak boleh diusik. Kehormatan seorang muslim tidak boleh diganggu. Ini secara hukum asal. Dan bid'ah itu tidak, selama bukan bid'ah mukaffirah, itu tidaklah mengeluarkan seseorang dari Islam. Ketika dia tidak mengeluarkan dia dari Islam, maka hukum asalnya kita bermuamalah dengan muamalah muslimin. Telah datang pengecualian. Hadis dari Nabi kita Muhammad SAW untuk membolehkan membicarakan kekeliruan, kesalahan atau sampai kepada tingkat boikot kepada ahlul bidah yang dikhawatirkan ahlul bidah itu akan bisa merusak agama kita. Hal yang saya sampaikan ini adalah perkara yang keluar dari hukum asal. Sesuatu yang keluar dari hukum asal tentunya tidak lebih besar daripada asalnya. Asalnya kehormatan seorang muslim terjaga. Asalnya tidak boleh seseorang membicarakan kehormatan seorang muslim. Tidak boleh menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Itu asalnya. Keluar daripada asal ketika mereka berbuat sesuatu kebidahan yang itu akan memberikan mudarat kepada umat dan juga memberikan mudarat kepada diri kita. Nah, apa saja yang bisa memberikan mudarat, maka hendaknya seseorang itu menjauhi. Namun kalau seandainya dia mendekat dengan orang tersebut dengan maksud untuk menasehati dan dia bisa membimbingnya kepada arah yang lebih baik dan dia bisa mendengar dari nasihatnya, maka diberikan. Tapi kalau seandainya justru akan membuat dia tersyubhati, akan menggiring dia kepada perkara-perkara kebidaan tersebut, maka tentunya seseorang menjaga agamanya lebih baik daripada hanya menjaga seorang teman. Maksud saya merinci hal yang seperti ini para hadirin, karena sebagian para penuntut ilmu ketika mereka belajar, bab yang pertama dipelajari hajar ahlul bidah. Bab yang pertama diajari adalah bab menghajar ahlul bidah, sehingga mereka tidak memperhatikan kehormatan seorang muslim. Mereka tidak memperhatikan kedudukan dia sebagai orang yang telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia bisa berbicara seenaknya, semaunya dengan laqab-laqab yang jelek, yang itu terkadang tidak ada keterkaitan dari kekeliruan dan kesalahannya. Ini bukan daripada manhaj salaf. Ini bukan daripada amal ma'ruf nahi munkar yang dikenal dalam manhaj salaf. Ya silakan baca ucapan Ibnu Qayyim, ucapan Ibnu Taimiyah dan ucapan para ulama yang lain bagaimana sikap seorang muslim ketika membantah orang-orang yang keliru dalam agama ini.